Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab Wahyu, khususnya kepada ketujuh gereja yang ada di Asia Kecil. Nah, kita sudah belajar beberapa gereja ya. Kita sudah belajar tentang jemaat di Laodikia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Philadelphia. Kemudian kita sudah juga belajar tentang jemaat di Sardis. Kemudian kita sudah belajar jemaat di Efesus. Apakah sudah kita belajar? Sudah ya? 9 sudah. Berarti ada 2 yang belum, yaitu Pergamus dan Tiatira. Saya akan membagikan firman Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Mari kita membuka Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu membuka dalam Alkitabnya, memperhatikan, menyimaknya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah tema dalam khotbah hari ini tentang Pergamus ini, Bapak Ibu, mencari Allah atau mencari dunia. Mencari Allah atau mencari dunia. Pergamus, ada 2 istilah Bapak Ibu kalau kita belajar. Kata ini ada kata yang bisa kita mungkin dengar. Ada namanya Pergamun, atau namanya Pergamus. Ya, nanti kalau kita belajar tentang bahasa, kenapa kok namanya Pergamun, kenapa namanya Pergamus ya. Saya tidak akan terlalu menjelaskan tentang itu. Tetapi ada dua istilah yang dikenal dalam nama ini.
Pergamo dan Pergamus seperti itu. Nah, Pergamus ini punya arti perkawinan. Ya. Arti berikutnya mercusuar. Ya. Suatu bentangan yang tinggi, itu arti daripada Pergamus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempelajari jemaat Pergamus ini, ada satu ciri khusus dari gereja ini. Ya. Ada satu ciri khusus dari gereja ini, yaitu yang paling menonjol dikatakan di situ, gereja itu berdiam di kota di mana iblis menempatkan tahtanya. Ya. Jadi dikatakan satu ciri khusus daripada gereja ini yang paling menonjol, Bapak Bu, ternyata gereja ini berdiam di kota di mana iblis menempatkan tahtanya. Ya. Bapak Ibu kalau tidak belajar tentang kondisi keadaan latar belakang daripada Pergamus ini, Bapak Bu tidak ngerti apa sih maksudnya, apa yang kita baca tidak ngerti. Tetapi ketika Bapak Ibu mengerti, tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana kondisi dan sebagainya, seperti kemarin kita belajar tentang Philadelphia, Bapak Ibu baru ngeh. Oh, ini sih maksudnya seperti itu ya. Bapak Ibu nanti akan melihat sesuatu yang luar biasa daripada gereja ini. Ya. Jadi dikatakan gereja itu berdiam di mana iblis menempatkan tahtanya. Ya. Nah, coba kalau kita tadi ada penjabarannya, Bapak Ibu, dikatakan di sana, aku tahu di mana kau berdiam. Ya. Tuhan tahu Bapak Ibu bertempat di mana. Bapak Ibu, Tuhan tahu di mana Bapak Ibu tinggal. Di mana Bapak Ibu bekerja, Tuhan tahu. Ya. Bagaimana lingkungan kita, bagaimana suasana kita. Apakah di lingkungan kita, ya kalau kita bahasakan, apakah dalam lingkungan pekerjaan kita orang-orang yang jutek, kira-kira begitu ya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang korup, orang-orang yang secara moral tidak bagus. Bisa jadi kita ini ditempatkan oleh Tuhan, ya, ada kita ini dalam situasi-situasi yang seperti itu. Jadi gambaran di takhta di dalam kekuasaan iblis gereja ini, Bapak Ibu, diungkapkan itu tadi, ya. Yang kedua, jemaat Pergamus itu menyaksikan tentang yang namanya siapa? Antipas. Ya. Bagaimana Antipas ini yang sungguh-sungguh militan kepada imannya kepada Yesus. Sehingga Antipas ini akhirnya dibunuh. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami seperti ini ya. Kunci untuk memahami gereja ini adalah geografi fisiknya, ya. Geografi fisiknya dalam kaitannya dengan geografi demoniknya, ya. Artinya begitu, Bapak Ibu ya. Apa ya? Tempat di mana gereja berdiri ada, kemudian itu ada kaitannya dengan situasi alam rohnya. Kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan, kurang lebih seperti itu ya. Kita akan bisa memahami ketika kita melihat seperti itu. Ya. Bagaimana geografi daripada eklesiasisnya, ya, gereja ini dan sataniknya, ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena berdiamnya iblis dalam sebuah kota yang sama dengan keberadaan gereja itu akan memiliki sebuah pengaruh yang sangat-sangat luar biasa.
itu akan mempengaruhi daripada kehidupan rohani jemaat. Bapak Ibu ada di mana? Dengan kumpul orang-orang yang katakanlah tidak baik, itu akan mempengaruhi akan keimananmu. Itu yang mau dikatakan. Kalau kumpulmu di tempat-tempat sebuah perdukunan, itu juga akan bisa mempengaruhi akan kehidupan daripada jemaat. Akan mempengaruhi akan rohani daripada masing-masing kita. Coba perhatikan dalam Wahyu pasal 2 ayat 13. Ya. Mengenai kehadiran iblis di Pergamus, apa yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 13 mengenai kehadiran iblis di Pergamus. Yang pertama di sana katakan Bapak Ibu, iblis berdiam di sana, ya. Iblis berdiam di sana, ya. Sebagai roh, iblis tidak membutuhkan sebuah ruang, tempat dan sebagainya, tidak butuh. Tetapi dikatakan di tengah-tengah jemaat daripada Pergamus ini, dikatakan iblis itu diam. Ya. Diam. Dia tinggal. Kira-kira begitu ya. Dia ada di situ. Kalau dalam kitab Ayub, Bapak Ibu masih ingat apa namanya itu? Iblis sedang berkeliling, gitu ya. Itu bahasa yang disampaikan dalam kitab Ayub ya. Setan iblis itu berkeliling seperti itu ya. Nah, ia hidup, ya. Ia menetap di sana, ya. Dia ada, dia menetap di jemaat, di kota, ya, Pergamus. Tadi Bapak Ibu dikatakan di sana, yang kedua, iblis bukan hanya berdiam di sana, tetapi ia bahkan memiliki tahtanya di sana. Tidak hanya diam di sana, tetapi dia tahtanya itu ada di situ. Jadi ibarat begitu Bapak Ibu ya. Sudah berdiam di situ, ada sebuah komunitas yang cocok untuk dia tinggal di situ. Akhirnya apa? Berkuasalah roh itu, iblis itu di tempat situ. Ya, ini kondisi daripada jemaat Pergamus. Bapak Ibu bisa membayangkan nanti seperti itu ya. Jadi takhta iblis itu berbicara tentang pemerintahannya, ya, berbicara tentang kekuasaannya, ya. Nah di kota ini itu sepertinya Bapak Ibu kekuasaannya itu didominasi daripada iblis. Pemerintahannya juga sama, pemerintahan yang nggak benar seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu kalau Rasul Yohanes mengatakan seperti itu? Kira-kira perkataan itu bisa jadi kan tidak bagus, ya? Bisa menangkap Bapak Ibu ya? Kalau itu sampai dikatakan kepada kita, ya, orang yang mendengar GKN Hosiana, ya, seperti itu, kata gitu kan nggak nyaman gitu loh, Bapak-Bapak ya. Sehingga kadang-kala orang kalau berkata-kata Bapak Ibu tidak berani sembarangan. Nah, kemarin waktu kami kemana ya? Kami ke Tangerang Bapak Ibu, kami di mobil cerita dengan seorang pendeta ini. Dia ngomong, ketika dia khotbah begini Bapak Ibu, dia sedang berbicara tentang kalau orang Kupang itu apa? Ada apa namanya itu? Apa namanya? Ya.
seperti ya begitulah, jimat atau apa saja. Ya. Ketika dia bicara di mimbar, ternyata ada jemaat yang tersinggung dengan perkataan pendeta ini. Tidak bolehlah pokoknya menghidupi hal seperti itu. Yang saya ketawa Bapak Ibu, kata cerita teman saya ini, dia buat status di apa namanya? Ya, Facebooknya ya, atau di WA-nya ada statusnya begitu ya. Dia tulis apa perkataannya Bapak Ibu? Apa perkataan Bapak Ibu? Jadi orang ini sudah ketemu dengan pendetanya. Pokoknya nggak terima, tersinggung dengan apa yang pendeta katakan tadi tentang opo-opo dengan sebagainya. Apa dikatakan? Dia berkata begini, itu kebudayaan, anjing. Apa Bapak? Dia mengatakan itu kebudayaan anjing. Itu sudah ada. Ya, makanya firman Tuhan tidak salah. Kenapa? Karena ada gereja ditempatkan dalam sebuah kondisi seperti itu. Ini sudah budaya kami, anjing. Kira-kira begitu loh. Masa sih? Waktu dicerita, ya, saya juga kadang kita ketawa-ketawa begitu kan. Ya bisa jadi mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan tidak ada begitu mengatakan seperti itu kepada pendeta. Tahu nggak pendeta? Saya susah. Pendeta ganteng masih menang. Tapi kalau dikatakan, tahu nggak? Saya susah. Anjing. Itu Bapak Ibu jangan sampai seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, itu sebuah kondisi yang ada di jemaat Pergamus seperti itu. Ya. Tinggal di situ, ada di situ, bertakhta di situ, berkuasa di situ. Saya tidak bisa membayangkan kalau, makanya kadang-kadang kalau kita ngomong itu harus diatur cara membahasakan begitu ya. Kemarin kami rapat juga gitu di rumah makan Alam Sari yang di Galuh. Lama kita di situ, tinggal waktunya makan sudah selesai, bubar mau makan. Ya, kemudian si tete yang bagian pelayan mau daftar apa, menunya apa, terus tiba-tiba kita nggak usah makan di sini, gitu kan? Kita mau minta dana di rumah Alam Sari itu juga, gitu kan? Tiba-tiba ada muncul nama kita nggak usah makan di sini, kita makan di rumahnya si bapak ini saja. Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu, saya orang Jawa rasanya ini nggak sopan begitu kan. Saya nggak nyaman. Kemudian saya memperhalus, minta maaf ya, ini kebetulan si Bapak ini hari ini makannya ternyata ngundang kami makan gitu kan. Jadi lain kali ya kita makan di sini. Bapak Ibu ya, itu yang dikatakan tadi Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kala Bapak Ibu, kita bisa membayangkan hal apa yang mungkin dilontarkan orang kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Itu akan bisa merusak reputasi daripada gereja ini, kota ini seperti itu. Jadi sebenarnya berkaitan dengan itu. Sepertinya melemahkan seperti itu ya. Tidak pantas, sangat menyinggung ya. Jika berkata-kata seperti itu. Itu tadi saya katakan. Itu sangat-sangat luar biasa gitu kan, lucu, tapi itu benar Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu kondisi yang ada dengan jemaat Pergamus. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat ya secara mudah Bapak Ibu, ada sebuah prestasi, ada sebuah pujian yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Pergamus. Ya. Nanti kita lihat dari latar belakang itu Bapak. Walaupun
kondisi daripada Pergamus seperti itu, Bapak Ibu, ternyata Tuhan memberikan sebuah prestisi. Tuhan memberikan sebuah pujian kepada jemaat Pergamus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar, saya berharap Bapak Ibu tahu ya. Kenapa kemarin waktu waktu kita belajar di sini hari Sabtu kemarin, ada bicara tentang kaisar. Ya. Kenapa kaisar itu dipuji-puji, diagungkan? Ya. Kalau kita bicara tentang Pergamus nih Bapak Ibu, ternyata di tempat itu penuh dengan penyembahan berhala. Ya. Banyak dewa-dewa di sana. Saya tidak mau sebutkan nanti biar nggak kelamaan. Terlalu banyak, ya, opok-opoknya, kira-kira begitu kan. Ada terlalu banyak jimat-jimatnya seperti itu. Ya, apa namanya? Betul ya? Banyak seperti saya nggak sebutkan, ya. Ada dewa-dewa penyembahan, ada macam-macam di situ ada. Tempat pusat penyembahan Pergamus itu. Belum lagi, Bapak Ibu, yang ada pada saat itu, Bapak Ibu, tentang yang namanya kaisar. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar di sekolah harusnya paham, ngerti. Kenapa kemudian kaisar selalu dibawa-bawa juga dalam kisah seperti ini. Ya. Makanya Bapak Ibu, di satu ayat mengatakan, yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu harus lihat konteksnya. Tapi ada satu lagi, orang yang memanggil Tuhan tidak menjadi sebuah jamin untuk diselamatkan. Kok sepertinya berbeda, kontradiksi. Ya. Siapa yang berani menentang kaisar? Ya. Kalau orang tidak menyembah kepada kaisar, dibunuh. Ya. Itu waktu itu seperti itu, penyembahannya banyak. Belum lagi secara kenegaraan, ya, mereka harus menyembah kepada kaisar. Bapak Ibu, itu sebuah kondisi yang ada tentang mereka. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, justru jemaat Pergamus ini dipuji Tuhan karena hal itu. Apa dikatakan? Aku tahu di mana engkau berdiri, ya. Engkau ada, engkau tinggal. Tempat tinggalmu itu di mana? Di tahtanya iblis, di tahtanya setan. Engkau tinggal di situ. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu, walaupun dia ada dalam situasi yang mungkin dalam pengertian yang kumuh, yang jorok, yang tidak baik, tetapi iman percayanya orang-orang Pergamus, jemaat Pergamus, itu luar biasa. Antipas yang dibunuh di hadapan mereka, itu tidak membuat nyalinya kecil, tidak membuat kemudian dia menolak imannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, aku memuji, aku kagum dengan jemaat ini. Bapak Ibu jujur, seringkali kita hidupnya menyalahkan lingkungan kita. Seringkali kita menyalahkan keadaan kita. Lingkungan saya resek. Keluarga saya tidak baik. Suami saya dan sebagainya. Ya. Ada satu gereja Bapak Ibu di GKN itu yang ada di Surabaya itu, dekat dengan pelacuran. Sekarang sudah dihapuskan dengan doli. Dengan pelacuran yang kena doli. Sekarang sudah ditutup. Bapak Ibu, anak muda, gimana kalau kau tinggal di tempat yang seperti itu? Nanti ada satu pertanyaan, sebuah respon. Apakah orang Kristen harus pindah dari tempat itu? Kalau kau di tempat di pekerjaan yang bagianmu itu sangat fanatik, yang jutek sama kamu, apakah kamu harus resign di tempat itu? Itu menjadi pertanyaan ke belakang. Apakah Tuhan perintahkan kepada jemaat Pergamus, kamu pindah saja dari tempat yang tahtanya iblis ke tempat
yang jauh. Bapak Ibu, tidak. Tuhan tidak memerintahkan itu kepada mereka untuk pergi dari tempat itu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak salah kalau kemudian Tuhan ini memuji jemaat Pergamus. Coba Bapak Ibu renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Seringkali kan kita begitu kan? Suatu keadaan yang buruk yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali itu yang membuat kita tidak bisa maju, tidak sebagainya. Bergantung. Ya. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada sesuatu yang salah. Bagi orang bijak, orang yang dewasa, dia akan mengerti sesuatu yang baik. Ingat Bapak Ibu ditempatkan yang macam bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya mau, Tuhan punya rencana. Berapa kali gereja ini ditawari untuk pindah dari tempat ini supaya pergi ke Kerawang. Ada teman-teman Kerawang sudah Bapak Adi nanti di tempat saya siapkan untuk di gereja di sini. Kenapa? Karena kondisi di tempat ini seperti ini. Lebih baik kita pindah, jangan ada gereja di tempat ini. Bahkan bisa jadi ada orang-orang juga Kristen, ya, yang mengatakan nggak usahlah ada di gereja di sini supaya hidup kami aman, nyaman, nggak terganggu dengan gereja. Bapak Ibu tidak mudah hidup dalam sebuah keadaan seperti itu. Tapi jemaat Pergamus, Bapak Ibu, sekali lagi luar biasa. Tuhan memberikan sebuah pujian kepada mereka. Karena dia bisa hidup eksis, hidupnya bisa memberkati, masih tahan, ya, masih sungguh-sungguh di situ, dan tidak dikatakan tidak menyangkal Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ketika engkau ada di lingkungan seperti itu, apakah kau mulai pamit sama suamimu, sama istrimu, sama anakmu? Lebih baik aku pergi dari tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ditempatkan di satu tempat, Tuhan sudah punya rencana bagi masing-masing. Ya. Walaupun pada awalnya kita tidak mengerti sakit, capek, ya, lelah, menguras tenaga, energi, dan sebagainya. Kita pinginnya mencari tempat yang lebih nyaman. Ya. Kan begitu ya? Yang nyaman saja lah Pak, yang dikerjakan, jangan yang susah-susah. Ya. Gereja ini sudahlah Pak Pendeta, cukup begini. Selesai, ya sudahlah selesai begini saja Pak Pendeta. Ya. Bapak Ibu, kalau kita ingin lebih, kita harus tinggalkan di zona nyaman kita. Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda daripada hari ini, lakukan sesuatu yang berbeda, sehingga hasilnya pun juga berbeda. Amin. Jangan flat. Nuntutmu besar sama Tuhan, tapi cara hidupmu flat. Bisa Pak, itu menantang. Ya, itu menantang, memotivasi kepada setiap kita. Bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa berkata bisa? Tuhan katakan, aku tahu. Apakah tidak kurang perkataan Tuhan kepada 7 gereja selalu katakan yang sama? Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Ya. Bapak Ibu, saya berharap situasi dan keadaan kita tidak membuat kita ini menjadi lemah. Amin. Orang-orang sekitar kita bisa meninggalkan kita. Tapi ada sesuatu pengharapan yang tidak bisa meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang seharusnya kita tidak punya.
Kalau terjadi, Bapak Ibu jangan menyesal. Mungkin ada segala batu, ada waktunya, ada masanya. Ya. Tidak, jangan menyesal, jangan menyalahkan. Tuhan tahu, mungkin kita sedang dibawa Tuhan lebih naik, itu harapannya. Dulu hidupmu flat, hanya di level 1. Mungkin hari ini Tuhan ingin membawa kamu ke jenjang yang level kedua. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada kita melalui jemaat Pergamus ini. Hidupnya seperti itu. Di tengah-tengah bahaya. Tetapi mereka bisa menunjukkan konsistennya, kesungguhannya, kemilitannya kepada Allah. Itu sebenarnya yang mau diajarkan kepada kita. Kita sudah banyak belajar tentang gereja-gereja. Kita bisa belajar dari satu sisi Laodikia, kita yang Efesus dan sebagainya. Bapak Ibu, saya sungguh senang, saya sungguh bersyukur. Ya. Di tempat ini Bapak Ibu ada salah satu sarana kita bisa belajar treatment. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak ingin membangun seorang teolog di tempat ini. Nanti takutnya Bapak Ibu seperti orang Farisi, seperti orang Yahudi. Kalau firman Tuhan Bapak Ibu tahu, tapi untuk mengerjakan Bapak Ibu tidak kurang seperti itu untuk melakukan. Saya ingin Bapak Ibu ketika Bapak Ibu belajar itu akan membuat kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Sebuah kerinduan Bapak Ibu akan semakin kuat seperti itu. Itu harapannya seperti itu. Ya. Jadi jangan memuaskan hanya pikiran saja, logika kita, intelek kita. Tidak ada artinya. Makanya nanti saya ingin minta ada nunda falan gitu kalau selesai ibadah, bolehlah diwawancarai 1-2 orang begitu kan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini dengan firman Tuhan begitu. Nanti kita bisa siarkan di media kita, ya, kesaksian itu, biar ditonton seperti itu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari setiap pengajaran firman Tuhan, yang sungguh-sungguh itu memberkati Bapak Ibu, yang mengubahkan Bapak Ibu, yang memacu Bapak Ibu untuk berubah. Saya tidak ingin mengajarkan Bapak Ibu hanya sekedar tahu tentang jemaat ini dan tidak. Tapi Bapak Ibu bisa ketika Bapak Ibu aplikasi menerapkan itu dalam kehidupanmu, engkau menjadi jemaat yang diperhitungkan, yang eksis, yang kuat seperti itu. Seperti daripada Pergamus. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu, ya, masih ada celaan. Masih juga gereja ini dicela sama Tuhan. Di satu sisi ada sebuah pujian yang Tuhan berikan kepada mereka karena mereka berpegang kepada nama Yesus. Mereka tidak menyangkal imannya kepada Yesus. Tetapi Tuhan juga mencela daripada gereja ini. Saya ketika mendengar mencela ini nggak enak gitu. Perhatikan Wahyu 2 ayat 14-15. Tetapi aku mempunyai keberatan terhadap engkau. Perhatikan ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya. Bapak Ibu, tadi secara umum, jemaat itu luar biasa yang dikatakan Tuhan. Tetapi, Tuhan mengingatkan kepada jemaat Pergamus ini Bapak Ibu, ada beberapa orang. Ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang.
Aku salut dengan Hosiana. Tapi aku mencela ada beberapa orang. Kira-kira begitu Bapak ya. Secara umum bagus. Tetapi masih ada beberapa orang yang itu yang Tuhan cela kepada mereka. Apa di sana dikatakan? Menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan bersama-sama berhala dan berbuat zina. Jadi ada, ya, ternyata ada di jemaat itu yang punya yang mendengarkan, ada yang memberikan sebuah pengajaran yang tidak benar kepada orang lain. Bapak Ibu, hati-hati kalau ngomong. Takutnya nasihatmu hanya menyesatkan mereka. Kenapa mereka tidak taat? Kenapa mereka tidak sungguh-sungguh? Bisa jadi karena ucapan, karena perkataanmu yang tidak baik kepada mereka, sehingga dia melemahkan, sehingga dia lemah imannya, lemah kasih mula-mulanya menjadi hilang, kesetiaannya tuh kepada Tuhan menjadi hilang. Kenapa? Karena bisa jadi itu karena ada di beberapa jemaat yang menyampaikan sesuatu tidak benar. Dari mana kok bisa bertu? Mungkin dia dapat mendapatkan pengajaran dari yang lain. Ya. Ada yang setuju dengan pahamnya salah satu pendeta yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Ya. Bapak Ibu, hati-hati. Dengan dalil-dalilnya yang disampaikan bisa-bisa saja itu terjadi sama kita. Ada banyak hal dan sebagainya yang bisa menyesatkan kepada kita satu dengan yang lain. Jangan sampai itu melemahkan, seperti itu ya. Menyesatkan di sini Bapak Ibu artinya adalah menyebarkan, ya, melemparkan, melepaskan hal yang tanpa peduli di mana ia jatuh. Apa yang disesatkan? Tentang makan persembahan berhala. Boleh nggak Pak makan persembahan berhala? Boleh kan itu kan. Nantilah kita belajar tentang itu ya. Tapi salah satu tentang apa yang dikatakan di sini, makanya dicela. Kenapa? Karena ada orang mengatakan nggak apa-apa makan persembahan berhala. Ya. Kemudian ada yang mengatakan silakan saja melakukan untuk berbuat zina. Semua bentuk dosa seksual nggak apa-apa. Kita ini sudah diselamatkan, bebas. Kurang lebihnya begitu. Ada beberapa jemaat di Pergamus itu yang seperti itu. Ya. Ada pandangan-pandangan ajaran yang dia dapatkan, kemudian disebarluaskan, disampaikan kepada satu dengan yang lain. Bapak Ibu, inilah yang menjadi sebuah keberatan Tuhan kepada mereka. Ya. Bapak Ibu, mari saya ingin sungguh mengajak kepada setiap kita pada pagi hari ini. Jangan ada di antara kita ya yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Makanya kita diajari di treadmill supaya pemahaman dapat benar, ya. Dikatakan di sana ada orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. Nikolaus itu siapa? Nikolaus adalah seorang dari 7 orang pilihan. Ia menyimpang dari ajaran sehat dan mengajarkan, ya, orang Kristen bebas berbuat apa saja, ya. Nanti hari Minggu ada pengakuan dosa.
Pendeta di depan mengatakan ayat, dosamu sudah diampuni. Kira-kira begitu kan? Jadi nanti Senin Selasa berbuat dosa, datang ke sini, dosamu sudah diampuni. Jadi Bapak Ibu, mengajarkan seperti itu, orang Kristen bebas berbuat apa saja, karena sudah diselamatkan, dan mencampur baukan kekristenan dan kekafiran. Bisa saja ada satu adat, satu tradisi yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang sedang ada diajarkan kepada jemaat. Kata firman Tuhan Bapak Ibu, barang siapa menang, ya, barang siapa menang, barang siapa yang bisa menaklukkan itu tadi Bapak Ibu, maka dikatakan di situ, Allah Tuhan akan memberi. Apa yang diberikan kepada mereka yang menang? Yang pertama, diberikan mana yang tersembunyi. Ya. Apa mana tersembunyi maksudnya? Sebuah pemeliharaan Allah. Ketika engkau menang, engkau sanggup, engkau bertahan, engkau hidup benar sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan sebuah hadiah, mahkota kepada kita. Ya, diberikan mana yang tersembunyi. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita. Kita dikaruniakan batu putih dengan nama baru. Dimateraikan nama Allah dalam sebagai bukti milik Allah. Namamu ada di batu putih. Dan orang lain yang nggak tahu. Yang tahu hanya engkau sendiri. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, pilihan itu ada pada kita. Ya. Pilihan ada pada kita. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menang atau Bapak Ibu mau kalah? Itu kembali kepada pilihan. Engkau dijadikan Tuhan menjadi pribadi yang sangat-sangat sempurna. Tuhan memberikan hak kepadamu yang tidak bisa dibatasi dengan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan tidak bisa dibatasi. Itu kebebasan kepada kita. Engkau mau menerima, engkau mau melakukan atau tidak, itu pilihan kita. Tapi bagi orang yang memilih yang benar, Tuhan menyediakan mahkota. Tuhan menyediakan pemeliharaan mana yang tersembunyi seperti itu. Mari, kalau kita mau ingin menang, maka teruslah maju ikut Tuhan. Jangan takut, ya. Janji Tuhan menyertai kita. Sebab itu kitab Wahyu ini selalu ditutup. Dengarkanlah dia. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita mau belajar dari kehidupan jemaat di Pergamus ini dalam kondisi yang seperti itu. Dan saya rindu jemaat di di Hosiana juga ini bisa belajar dari kehidupan jemaat di Pergamus. Satu sisi ada sebuah pujian prestise yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi ada beberapa saja yang kemudian jemaat ini dicela oleh Tuhan. Biarlah nanti kalau Tuhan datang ke tempat ini, melihat kita, tidak ada seorang pun di jemaat ini yang kemudian dicela. Semuanya Tuhan akan memberikan apresiasi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.